A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kamu yakin masuk sendiri? Tanya Pak Hari untuk kesekian kali. Iya, kalau Bapak ikut. Saya khawatir kalau nanti terjadi sesuatu tidak ada yang bisa menolong kita. Tentu saja saya harus berhati-hati dan mencari seperlunya, sahutku. Soka hanya diam. Sejak kedatangan Pak Hari, ia memang tidak banyak bicara. Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggu di sekitar lokasi. Jangan lupa, senyapkan nada ponsel untuk berjaga-jaga. Hubungi saya jika gadis itu memang ada di sana. Pesan laki-laki itu menepuk bahuku. Aku mengangguk. Kulangkahkan kaki menuju kebun kosong belakang bangunan tersebut. Kata Soka, ada tembok pembatas lumayan tinggi. Namun, aku bisa memanjatnya dengan mencari bagian terendah. Kugunakan senter ponsel untuk penerangan. Rumput dan semak liar tumbuh tinggi, mengganggu langkah kaki. Aroma sampah cukup menyengat. Sepertinya bagian belakang toko digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Aku mulai mencari pagar tembok yang cukup rendah. Terlihat ada bagian yang sudah gompal, menampakkan rangka besi mencuat. Aku segera ke sana, mengambil ancang-ancang, lalu melompat. Ternyata cukup mudah. Hanya saja aku merasa sedikit tidak nyaman. Kalau ada yang lihat, bisa jadi diteriaki pencuri. Bagian belakang salon tidak terlalu luas. Ada tali jemuran dan beberapa ember di bawah keran. Mungkin di sini mereka mencuci handuk dan keperluan lain. Aku mulai mencari pintu yang Soka maksud. Tidak ada lampu sama sekali yang bisa dijadikan penerangan. Terpaksa, senter ponsel masih kugunakan. Pintu yang kucari terlihat. Walau ragu, aku sudah terlanjur melakukannya. Keselamatan Ririn menjadi tanggung jawabku. Andai saat itu aku tidak memintanya masuk ke dalam salon, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Penutup besi itu dirantai dan dikunci menggunakan gembok lumayan besar. Aku sudah memperkirakannya. Beruntung Pak Hari membekaliku dengan pisau lipatnya yang memiliki beragam mata. Kugunakan benda tersebut untuk membobol gembok. Entah berapa lama aku berkutat memainkan pisau. Tanganku panas, tengkukku memberat. Rasanya ada hembusan angin dingin yang meniup belakang tubuh. Beragam aroma tak sedap menyeruak, mengiringi suasana sepi yang mencekam. Walau beberapa jari terluka, akhirnya aku bisa membuka pengait gembok. Derak rantai bergemerencang saat ku tarik lepas dari pengaitnya. Dadaku makin berdebar. Pintu mulai ku tarik perlahan. Tidak ada ruangan di baliknya, hanya terlihat tangga melingkar. Aku memastikan pintu masih terbuka agar memudahkan saat keluar nanti. Namun, saat kaki bersiap menjejaki anak tangga pertama, bayangan cerita seram mengenai bangunan ini kembali terlintas. Rumor penampakan kepala terbang sukses membuat bulu kuduku meremang. Lupakan. Aku harus mencari Ririn secepatnya. Batinku, hati-hati,
Aku mulai melangkahkan kaki. Gema tapak yang tercipta makin menciutkan nyali. Berkali-kali kulantunkan doa dalam hati. Sialnya, baterai ponsel tinggal beberapa persen. Semoga cukup sampai kembali nanti. Entah berapa undakan sudah kulalui. Kini, aku sudah berdiri di lantai 2. Terlihat sebuah lorong panjang dengan persimpangan di tengah-tengah. Aku harus mencari tangga lain yang mengarah ke bawah. Ririn bilang, salon hanya beroperasi di lantai dasar. Mungkin saja ia ada di salah satu ruangannya. Namun, beberapa pintu di lantai 2 ini tetap kuperiksa. Ada 4 pintu. Semuanya hanya kamar kosong tanpa barang. Hanya ada satu kasur usang yang disandarkan pada tembok. Aku menduga ini kamar mes yang beberapa waktu lalu untuk tinggal Mega. Aku melanjutkan pencarian. Meski berkeringat, kurasakan hawa dingin menggigit tulang. Aroma dupa menguar kuat. Berasal dari lorong sebelah kanan. Aku meninggikan senter ponsel. Terlihat tangga menuju lantai bawah yang sedang kucari. Baru beberapa langkah mendekati arah tersebut, muncul cahaya berpendar. Aku menahan napas. Di pekatnya suasana, kupikir ada orang yang menuju arah berlawanan. Namun, tidak terdengar adanya langkah kaki. Cahaya yang menyerupai bola tersebut melayang, membungkam mulutku selama beberapa saat. Makin dekat, tampak jelas wujud sebenarnya. Sebuah kepala dengan riap rambut bergelombang. Aku bergetar, merapatkan tubuh pada dinding yang dingin. Ia meringkik, melewatiku dengan baunya yang anyir. Cukup lama aku hanya mematung, mengatur napas dan detak jantung. Peringatan baterai lemah pada layar ponsel membuatku memantapkan lagi langkah. Aku tinggal menuruni tangga ini, lalu menyisir ruangan yang ada di bawah sambil menajamkan telinga. Tapak kakiku yang menggema menjadi irama aneh, menusuk telinga. Di beberapa dinding, terdapat tempat meletakkan lilin aromaterapi. Semuanya padam, tetapi wangi aneka bunga dan entah apa menusuk indera penciuman. Aku kembali berjumpa lorong di lantai dasar. Kali ini tidak terlalu panjang. Beberapa pintu ruangan terlihat di kanan kiri. Walau samar, aku tidak tahu harus memeriksanya mulai dari mana. Teringat dengan panggilan video Ririn. Sepertinya aku harus memulai dari toilet. Namun sebelah mana? Kepalaku celingak-celinguk, memastikan arah yang akan kuambil. Kalau tidak salah, Ririn pernah bilang kamar mandi ada di ujung lorong ruangan spa. Aku pun mencoba mengambil arah ke kiri. Senter kuarahkan ke bawah, menyisir lantai yang terlihat aneh. Sepertinya ada guratan panjang. Aku berhenti di depan pintu kayu yang tertutup. Sepertinya ini toilet yang dimaksud. Hati-hati, kudorong hingga terbuka lebar, seiring jantungku yang tak henti berdebar. 10% lagi, itu penanda sisa baterai ponsel. Sinyal pun mendadak hilang. Sama sekali tidak ada jaringan. Aku mengatur napas, menatap bilik-bilik toilet serta ruangan yang tertulis gudang. Benar, tadi siang Ririn terakhir kali melakukan panggilan video dan mengarahkan ponsel ke sana. Perutku mual, rasa takut, gelisah, dan penasaran saling berdesakan. Tanpa sadar, mataku kembali menyisir lantai hingga menemukan benda seukuran korek api berwarna hitam tersembul di antara sapu dan peralatan kebersihan lainnya. Ini perekam suara. Jangan-jangan milik Ririn, gumamku. Tanpa berpikir panjang, ku kantongi benda tersebut. Aku menatap pintu di hadapanku, menempelkan telinga.
mencoba mendengarkan suara dari dalam. "Ririn," bisikku, hening, namun samar-samar ada bunyi ketukan dari dalam. "Rin, kamu di dalam?" Aku sedikit mengeraskan suara. Ragu, kutekan ke bawah pegangan pintu. Astaga, tidak dikunci. Benarkah tidak ada apa-apa? Atau jangan-jangan ada orang di dalamnya? Tubuhku terhuyung. Sentakan pintu dari dalam membuat keseimbanganku hilang. Aku tersungkur, tetapi sebelum menyentuh lantai, kulihat seseorang berdiri dengan wajah datarnya. Ia mengulurkan tangan, menyambut bahuku. "Tawang, kenapa kamu di sini?" Mega menatapku tanpa ekspresi. Astaga. Mega. Aku tergagap. Lidahku keluh. Kusapu pandangan ke ruangan yang gelap. Ponselku jatuh dengan lampu senter menghadap ke langit-langit. Aku duduk bersimpuh dengan tubuh bergetar hebat. "Aku tanya, apa yang kamu lakukan di sini?" Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Kak, kamu sendiri?" Aku balik bertanya. Wajah Mega tidak terlihat jelas karena membelakangi cahaya. "Aku mengambil barang yang tertinggal," sahutnya. Diam-diam, aku mencuri pandang ke arah sudut kamar. Sepertinya di sana terdapat sesuatu mirip ranjang. Mega meraih tanganku, mengajak berdiri. "Di sini nggak aman. Ayo, kita pulang," ajaknya. Tapi sayang, kamu sudah berjanji untuk hidup semati denganku. Tapi sekarang belum saatnya, bisik Mega nyaris tak terdengar. Apa? Lihat aku." Aku mengangkat wajah. Mega tersenyum, tetapi perlahan raut mukanya berubah. Ada goresan panjang di pipinya, mengalirkan darah segar serta aroma amis yang menyengat. Seluruh wajahnya hancur, bahkan salah satu bola matanya jatuh menggelinding. Mulutku seakan-akan terkunci rapat, tak bisa kugunakan untuk berteriak. Mataku membelalak, tidak tahu caranya terpejam. Mega seperti memaksaku melihat kondisi mengerikan itu. Ia merintih, mengulurkan tangannya kepadaku. "Biarkan aku pergi, kumohon." Pekiku dalam hati. Teriakan pilu seseorang di ruangan yang sama membuatku sangat ingin menoleh. Namun seluruh tubuh seperti mati rasa. Tuhan, aku ingin mati saja. Singkat cerita, aroma wedang jahe meraba indera lainnya untuk kembali bekerja. Kugerakkan jemari. Tersentuh sesuatu yang lembut, pasti selimut. Kemudian, telingaku mulai menangkap suara yang tak asing, Bule dan Pak Le. Saat itu juga aku tersadar, masih memiliki nyawa. Kurasakan udara dingin yang memasuki paru-paru. Kelopak mataku mengerjap. "Le, sudah bangun." Bule menyapa hangat. Ia mengusap wajahku. Tangannya beraroma rempah-rempah, benar-benar menenangkan. "Aku masih hidup?" tanyaku. Dada terasa berat. Bahkan sekedar mengeluarkan suara kubutuhkan tenaga ekstra. "Yo masih toh. Wis, gak usah bicara dulu. Kalau sudah bisa bangun, minum wedang jahenya." Titah Bule. Aku tidak tahu kenapa bisa ada di rumah. Bahkan ingatan terakhirku hanya soal pekerjaan.
Namun, rasanya ada yang janggal. Aku merasa bukan itu saat-saat terakhirku. Apa yang terjadi? Badanku pun terasa dingin dan kaku. Di dahi tertempel handuk basah. Apa aku juga demam? Makanya Wang, kalau ada masalah, cerita sama Pak Le. Kami orang tuamu di sini. Kami yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Walau kamu sudah besar, tetap saja tanggung jawab itu masih ada. Tutur Pak Le panjang lebar. Bule beranjak ke dapur. Katanya hendak membuatkan bubur. Memangnya apa yang sudah terjadi, Le? Aku gak ingat, ujarku bingung. Aku mencoba duduk sambil mencari ponselku di nakas. Heh, gak ingat. Pak Le menatapku tak percaya. Ia menggeleng, mengusap kepala kasar. Jam 11 malam, Pak Le menelpon temanmu, si Tobi. Tapi katanya kamu sudah pergi sejak siang. Kami menunggu sampai tengah malam. Kamu belum juga pulang. Lalu sekitar jam 1, ada yang ketuk pintu. Ternyata kamu pulang sambil mengigau. Kami kira kamu mabuk. Tapi gak ada bau alkohol. Badanmu panas, pucat, kusut. Benar-benar kayak gelandangan. Lelaki itu menghela napas. Motorku. Aku masih berusaha mencerna penjelasan Pak Le, sekaligus mengingat peristiwa apa yang sudah terjadi. Ada di teras. Kamu pulang bawa motor. Untung gak nabrak. Aneh. Kenapa sama sekali tidak ada hal yang kuingat? Kurai ponsel. Mungkin saja ada sesuatu di dalamnya yang bisa menjadi petunjuk. Namun, ternyata baterainya habis. Sini, dicas dulu. Kamu minum wedangnya. Terus buat istirahat lagi. Barangkali nanti kamu ingat, ujar Pak Le. Aku menyesap minuman hangat tersebut. Efeknya langsung terasa. Darah yang seolah-olah membeku kini lebih lancar. Ada semangat yang membuatku berusaha lebih keras mengingat kejadian kemarin. Pak Le ada urusan. Kamu liburlah dulu. Jangan kemana-mana, ucap lelaki itu beranjak meninggalkanku. Iya, sepi. Tirai sudah disibak. Cahaya matahari pagi menerangi kamar. Aku memeriksa ponsel. Barangkali sudah bisa dinyalakan. Kulihat ada retakan pada layarnya. Kapan ini terjatuh? Bule terdengar sedang bercakap dengan seseorang. Aku beringsut memeriksa teras dari kaca jendela. Namun tidak terlihat siapapun. Sepertinya mereka berbincang di ruang tamu. Siapa yang datang sepagi ini? Wang, ada Mega. Kamu bisa keluar. Suara bule dari depan pintu. Aku sedikit merapikan diri. Tumben sekali gadis itu datang. Sejak perkenalan kami, baru kali ini ia mampir main. Tertatih, aku keluar kamar. Dari arah dapur terdengar denting sendok beradu dengan gelas. Aku menatap Mega yang duduk di salah satu sofa. Tumben, ada apa? Aku mengambil tempat di seberangnya. Kemarin kamu ke kontrakan, tapi aku gak ada kan. Makanya sekarang ganti aku yang kemari, sahutnya. Kemarin, aku mengerutkan dahi. Beberapa kejadian sempat terlintas. Tetapi saat ingin ku perjelas,
lenyap begitu saja. Bule datang membawakan minuman, semangkuk bubur, serta kue dalam toples. Ia mengangsurkan segelas teh kepada Mega. "Diminum, Dok. Kamu kesini pagi-pagi. Pasti belum sempat minum," ujarnya. "Makasih, Bule." Mega tersenyum. Aku memandang lekuk bibirnya yang tertarik. Entah kenapa, ada perasaan ngeri menyusup. "Wang, ini buburnya dimakan. Mumpung masih hangat. Bule mau masak lagi buat sarapan." Wanita parubaya itu menunjuk mangkuk yang mengepulkan asap tipis. Aku mengangguk. "Jadi, ada apa?" Aku masih heran dengan kedatangan Mega yang terlalu tiba-tiba. "Memangnya gak boleh aku main?" Ia menatapku. "Boleh, tentu saja boleh." Aku menelan ludah. Kenapa aura Mega berbeda? Rasanya aku tidak kuasa untuk marah, kesal, atau bahkan tidak menyukainya. Tidak ada yang ingin kubicarakan. Aku pun memilih memakan bubur buatan bule. Setelah sebelumnya menawari Mega. Beruntung, tak lama gadis itu pamit pulang. "Mau ku antar?" tawarku berbasa-basi. Padahal aslinya aku sedang malas keluar. "Gak usah, aku pesan ojek saja. Sekalian mau berangkat kerja," sahutnya. "Sudah diterima." "Di mana?" "Di toko baju." "Aku berangkat ya. Salam buat bule." Gadis itu melangkah ke pintu. Bersamaan dengan datangnya ojek online, Mega seperti tergesa. Ia menyuruh tukang ojek segera berangkat. Aku hanya menatap bingung. Ia tidak mengatakan dengan jelas di toko baju mana dirinya diterima kerja. Ya, sudahlah. Pasti besok juga ia cerita. "Hei!" Panggilan itu membuatku membalikkan badan karena kaget. Sejak tadi, tidak kulihat ada yang datang. Tetapi kenapa tiba-tiba gadis itu sudah berdiri di belakangku? Kepalaku pusing. Seperti terjadi gempa, tubuhku pun limbung. Ia menahan tubuhku, lalu menyuruh duduk di kursi teras. "Semalam, tiba-tiba kamu telepon dan menyuruh kami pulang." Ia menatapku nanar. "Sebentar," cegahku karena merasa mual. Perasaan apa ini? Aku kenal dia, tetapi tidak ingat namanya. Gadis itu mendengkus. Ia celingak-celinguk ke dalam rumah. Tak lama, bule keluar. Ia menatap sofa yang kosong, lalu beralih ke kami yang duduk di teras. "Loh, Mega mana? Terus ini siapa?" Ia seperti orang linglung. "Apa boleh saya minta segelas air putih mentah?" tanya Soka membungkuk. Bule mendelik kaget, tetapi ia pun mengangguk tanpa jawaban. Dalam hitungan detik, wanita itu sudah kembali di hadapan kami, membawa apa yang diminta Soka. "Terima kasih." Soka kembali membungkuk. Ia menerima gelas dari tangan bule. Mulutnya komat kamit, lalu meniup air tersebut. "Nih, minum." Ia memberikannya kepadaku. Aku menurut. Bule juga hanya terbengong, tidak melarang. 3 tegukan, terasa enteng di badan. Perlahan, seperti ada sesuatu yang menyusup di kepala. Hangat, terang, membuatku terlonjak kaget. Kilas kejadian semalam bisa kuingat jelas. Aku menatap Soka dengan hati bimbang.
Wang, ini siapa? Kamu kok kayak orang linglung begitu? Cetus bule. Ini teman. Mega sudah pergi. Katanya mau kerja, sahutku. Oh, ya sudah. Itu tehnya gak diminum ya? Bule menunjuk meja. Aku menggeleng. Enggak. Ia beranjak meraih gelas milik Mega yang masih utuh, lalu sedikit menyesapnya. Sayang kalau dibuang, katanya. Namun ia menyemburkan minuman tersebut dengan ekspresi heran. Aku bisa melihatnya karena ia menghadap ke arahku. Kenapa? Tanyaku. Ini loh, boleh ingat, sudah kasih gula sesuai takaran. Tapi kok rasanya anyep, dingin, padahal belum lama. Tukasnya. Mungkin lupa, sahutku. Bule tidak menanggapi. Ia membawa gelas dan mangkukku ke belakang dengan gumaman. Sudah sadar? Tanya Soka. Aku mengangguk. Mega ada di sana semalam. Lalu aku tidak ingat lagi. Sudah kuduga, gumam Soka. Bagaimana dengan karyawanmu? Aku mengacak rambut. Sepertinya aku sudah memeriksa hampir seluruh ruangan, tapi tidak ada. Cuma aku sempat mendengar suaranya di ruangan terakhir. Teringat dengan ponsel. Aku pamit masuk untuk mengambilnya. Tidak lama lagi, pasti banyak karyawan yang melaporkan berita hilangnya Ririn. Kunyalakan tombol power. Beberapa detik kemudian layar terang terpampang. Aku menarik napas panjang. Siang nanti, kasus gadis itu sudah bisa dilaporkan. Semoga Pak Hari dan polisi lainnya bisa menemukan titik terang. Aku kembali ke depan. Bule sudah membuatkan minuman baru untuk Soka. Aku yakin ia pasti heran dengan penampilan gadis itu yang tidak wajar. Terlihat dari wajahnya yang kaku dan canggung saat menyapa Soka. Aku ingin memastikan satu hal, bisikku setelah Bule pergi. Mega manusia atau bukan? Soka terdiam. Ia memilih meminum tehnya tanpa memperdulikan pertanyaanku. Jawab, desaku. Kalau kamu ingin memastikan, datangi rumahnya, sahut Soka. Apa? Tapi dia sedang pergi. Bagus dong. Bukannya kamu bilang dia tinggal di rumah kontrakan bulekmu? Aku terkejut. Memangnya pernah kukatakan hal itu? Oke, tapi kamu juga harus ikut. Tidak, kamu saja sendiri. Ia berdiri. Makasih tehnya. Aku pulang dulu. Sampaikan salamku untuk Bule Nikmah. Lagi, aku dibuat melongo. Soka tahu nama Bule, tetapi mereka sepertinya tidak saling kenal. Atau hanya Soka saja yang mengenal keluargaku. Siapa dia sebenarnya? Tersadar, aku beranjak ke kamar. Kutata isi ruangan, termasuk lemari kayu besar tempatku menyimpan pakaian. Aku harus mencari petunjuk tentang ingatan yang Soka maksud. Mulai dari sini. Setelah itu, mungkin memang aku harus mendatangi rumah kontrakan di mana Mega tinggal. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.